Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bicara berkaitan dengan logika matematika, khususnya tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi. Untuk yang pertama, tautologi. Tautologi itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Untuk setiap pernyataan yang bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran komponen-komponennya. Maksud komponen-komponennya di sini adalah semua barisnya, di setiap baris di sini bernilai benar. Jadi suatu tautologi selalu bernilai benar pada semua barisnya. Ingat kalau teman-teman punya tabel kebenaran, lalu di situ semuanya nilainya benar, itu disebut dengan tautologi. Atau pernyataan majemuk yang selalu benar. Jadi benar-benar semua begitu. Kita lihat contohnya. Jika kita punya pernyataan P, Yosef masih anak-anak. Lalu negasi dari P, Yosef bukan anak-anak. Negasi itu lawannya ya. Nah, kita buat tabel kebenaran di sini. Kita ingin membuktikan bahwa apakah P atau negasi P. Disjungsi ya di sini, apakah ini tautologi atau bukan? Kita lihat, kita buat dulu tabel kebenarannya, lalu karena satu pernyataan itu kemungkinannya hanya dua ya, benar atau salah begitu ya. Maka di sini B dan S besar. Lalu kita negasikan yang P di sini, yang benar menjadi salah, karena lawannya yang salah lawannya menjadi benar. Lalu ingat di sini pernyataan ini adalah disjungsi atau. Jadi P atau negasi P. Teman-teman masih ingat disjungsi? Kalau tidak ingat silahkan dibuka lagi. Bisa menonton video saya yang sebelumnya yang berkaitan dengan disjungsi. Bahwa dikatakan yang namanya disjungsi itu bernilai benar atau maaf bernilai salah jika dua-duanya bernilai salah begitu ya. Jadi silakan teman-teman mudah yang mana atau salah satu sudah ada benarnya bernilai benar atau mau yang dua-duanya bernilai salah. Kalau saya lebih memilih yang dua-duanya bernilai salah, maka akan salah begitu. Nah, di sini berarti salah atau salah, maka bernilai salah. Nah, karena akan bernilai salah jika dua-duanya salah. Ternyata di sini pernyataan pertama benar dan salah bernilai benar ya. Karena pernyataan pertama salah, kedua itu benar, maka disjungsinya bernilai benar. Nah, yang dimaksud tautologi adalah ini ternyata dua-duanya benar-benar semua komponen-komponen di sini, maka pernyataan ini, tabel kebenaran ini adalah tautologi. Dan pernyataan P atau negasi P ini adalah tautologi. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Jika kita punya pernyataan yang panjang, P maka Q di dalam kurung dan P dikurung lagi. Kemudian diimplikasikan dengan Q. Ingat teman-teman, kalau ingin mengetahui apakah tautologi atau tidak, kita bisa lakukan dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita buat tabel kebenaran, tetapi sebelum membuat kita cek dulu. Ada berapa pernyataan di sini teman-teman? Ada dua pernyataan, yaitu pernyataan P dengan pernyataan Q. Jadi P di sini dan Q di sini. Karena ada dua pernyataan, berarti kemungkinan-kemungkinannya adalah dua-duanya bernilai benar, benar-benar. Kemungkinan yang lain adalah benar dengan salah. Kemungkinan yang lain lagi yaitu salah dengan benar. Dan yang berikutnya adalah kedua-duanya salah. Kalau sudah, teman-teman, kita lihat kembali ke soal pernyataan majemuk ini. Pada soal di sini, yang dikerjakan adalah di dalam kurung dulu.
Ingat, ketika kita melakukan operasi hitung, yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Sama ketika teman-teman membuktikan tautologi atau bukan pernyataan majemuk ini, teman-teman harus membereskan yang di dalam kurung ini dulu. Baik jika ini ditulis kembali di sini, di dalam tabel kebenaran. Karena ini yang paling dalam di kurungnya, ya maka ini yang harus kita bereskan dahulu. Pertama-tama kita tulis di sini. P maka Q. Atau P implikasi Q. Sehingga kita bisa buktikan di sini. Kalau kita sudah punya P dan Q, ingat implikasi. Ini adalah simbol implikasi. Teman-teman masih ingat implikasi? Ya, kalau sudah lupa silahkan dibuka lagi videonya, ditonton kembali atau dibuka kembali materi berkaitan dengan implikasi. Implikasi itu artinya apa? Akan bernilai salah jika benar salah. Akan bernilai salah jika benar salah. Sehingga kita lihat bersama-sama pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka bernilai benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, benar implikasi salah ya. Jadi implikasi bernilai salah. Lalu pernyataan yang ketiga salah, implikasi salah, benar. Implikasi maka bernilai benar. Kalau dua-duanya salah, salah, implikasi bernilai benar. Maka kita beroleh implikasi dari tanda yang di dalam kurung ini adalah benar, salah, benar, dan benar. Nah, inilah tabel kebenarannya, teman-teman. Untuk P maka Q. Tetapi kita belum berhenti sampai di sini. Kita masih punya unit operasi konjungsi ya, dan ya, ingat konjungsi. Nah, ini masih harus dikonjungsikan dengan P, teman-teman. Baru diberi tanda kurung. Nah, ini baru jadi satu rangkaian. Maka operasi ini kita pindah ke sini, teman-teman. Nah, yang akan kita lakukan pada operasi di sini P, maka Q hasil di sini dengan konjungsi yang Q di sini, teman-teman. Maka saya beri tanda merah supaya membantu. Ini nanti dikonjungsikan dengan P di sini. Nah, ini ya. Nah, supaya kita tidak keliru dengan dikonjungsikan dengan Q, supaya kita tidak keliru dengan P, gitu ya. Oke, baik. Yang pertama adalah P maka Q, berarti kita konjungsikan dengan Q. Oke. Saya coba perbaiki di sini bukan dengan Q ya, tetapi dengan P ya. Dengan P. Nah, di sini ya, dengan P lebih tepatnya. Nah, baik. Nah, ya, tidak diberi tanda merah, tidak apa-apa. Hanya ini untuk membantu kita saja bahwa hasil di sini konjungsikan dengan P di sini. Konjungsi ingat akan bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar. Jadi benar jika dua-duanya benar. Kita lihat ya, ini dulu yang pertama ya teman-teman ya. P maka Q benar, dikonjungsikan dengan benar. Benar dan benar, hasilnya adalah benar ya. Lalu salah, konjungsi dan benar. Ingat konjungsi berarti kalau dua-duanya harus benar, berarti ini bernilai salah. Berikutnya, P maka Q-nya pernyataan di sini benar dan salah akan bernilai salah karena dua-duanya harus benar. Lalu yang berikutnya benar dan salah. Hasilnya juga salah gitu ya karena dua-duanya harus benar. Jadi kita peroleh tanda kurung ini adalah benar, salah, salah, benar. Oke, kalau sudah kita hapus saja, kita kembalikan ke hitam supaya kita bisa melanjutkan. Nah, kita sudah memperoleh di sini ya tabel yang di sini tadi. Lalu bagaimana? Kita kembali pernyataan majemuk. Ternyata tabel di sini
belum selesai, kita masih harus implikasikan teman-teman dengan G. Nah, baru yang tanda di sini implikasi dengan G. Nah, saya beri tanda merah bahwa ini nanti diimplikasikan dengan G. Nah, kita lihat. Implikasi dari ini dan ini itu hasilnya adalah ini semua pernyataan dari awal sampai akhir di sini ya, pernyataan rangkaian pernyataan majemuk di sini. Sehingga kita punya pernyataan di sini P maka Q di dalam kurung dan P hasilnya adalah benar, salah, salah, salah. Lalu kita implikasikan. Ingat teman-teman, implikasi itu artinya apa? Bernilai salah jika benar, salah ya. Baik, jangan keliru, kita harus awali dari di sini dulu. Ini ke implikasi ke Q. Jadi benar maka benar. Benar maka benar hasilnya adalah benar ya. Implikasi. Salah maka salah hasilnya juga benar. Salah maka benar hasilnya juga benar. Salah maka salah hasilnya juga benar. Hati-hati kalau kita tidak teliti, bisa jadi kita keliru mengimplikasikan dengan B begitu. Maka baik kalau kita beri tutup atau kita beri tanda. Karena bisa jadi nanti kita bisa keliru. Maka hasilnya di sini kita peroleh hasil akhir dari P implikasi Q kurung konjungsi P dikurung implikasi Q itu adalah hasilnya dalam tabel kebenarannya benar, 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 benar. Itu artinya apa? Itu artinya semua komponennya bernilai benar. Dan tabel ini adalah tautologi. Sehingga, apakah pernyataan majemuk ini tautologi? Jawabannya adalah ya, karena semua komponennya bernilai benar. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan kontradiksi. Kontradiksi ini adalah disebut ingkaran dari tautologi. Kenapa kok disebut ingkaran? Karena dia kebalikannya. Jadi kalau kontradiksi itu kalau di tabel kebenaran itu semuanya nilainya salah, teman-teman. Jadi semuanya salah-salah begitu. Ini ya contoh tabel kebenarannya. Misalnya, Pratiwi seorang mahasiswa dan bukan mahasiswa. Pernyataan pertama adalah Pratiwi mahasiswa. Kemudian pernyataan itu dinegasikan, yaitu pernyataan R, Pratiwi bukan mahasiswa. Kedua pernyataan ini dikonjungsikan, jadi R dan negasi R. Ingat konjungsi. Konjungsi artinya apa? Akan bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar. Nah, kalau teman-teman sudah lupa, silahkan buka kembali video saya yang sebelumnya berkaitan dengan konjungsi, atau teman-teman punya materi sendiri, silahkan dibuka kembali. Yang namanya konjungsi itu apabila dua-duanya bernilai benar. Sehingga di sini kemungkinannya adalah pernyataan pertama benar dan salah, berarti bernilai konjungsinya bernilai salah. Lalu pernyataan pertama itu bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, konjungsinya adalah salah. Karena bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar. Nah, karena salah-salah seperti ini, maka disebut kontradiksi. Ini disebut kontradiksi, sehingga pernyataan ini R dan negasi R adalah kontradiksi. Karena komponennya bernilai salah semua, begitu. Baik, kita lanjutkan kontingensi. Kontingensi itu adalah pernyataan majemuk yang di dalamnya itu ada benar dan salah. Ada komponen benar dan salahnya, teman-teman. Misalnya kita punya nilai kebenaran
Misalnya kita punya pernyataan P diimplikasi dengan negasi Q. Ingat, ini ada dua pernyataan, berarti kita membuat 4 kemungkinan di sini ya, benar-benar, benar salah, salah benar, dan kedua-duanya salah. Lalu baik jika karena ada dinegasikan, baik jika teman-teman menuliskan negasinya di sini. Ya, meskipun tidak dituliskan juga bisa langsung ke operasi di sini, tetapi baik jika teman-teman mengikuti prosesnya dalam tabel kebenaran. Karena itu membantu tingkat ketelitian kita. Nah, di sini ada negasi P ya. Nah, di sini biimplikasi dari P biimplikasi dengan negasi P. Nah, ini hati-hati supaya kita tidak terkeliru, ini dibantu dengan warna merah. Ingat teman-teman, biimplikasi itu akan bernilai apa? Biimplikasi benar jika dua-duanya benar atau dua-duanya salah ya. Oke, kita lihat bersama P, maka B diimplikasi negasi Q ya. Berarti kalau benar diimplikasi salah, berarti di sini salah ya. Kan harus dua-duanya kalau mau benar ya. Lalu di sini benar, benar. Ternyata di sini bernilai benar karena benar-benar di sini ya. Lalu salah-salah di sini bernilai benar karena dua-duanya bernilai salah. Lalu kalau salah dengan benar akan bernilai salah. Ya, jadi kita peroleh tabel kebenaran di sini untuk kontingensi adalah hasilnya adalah kita kembalikan dulu. Nah, kita peroleh hasilnya ini ya. Hasilnya adalah ini, hasilnya adalah salah, benar, benar, salah. Berarti kontingensi itu nilai kebenarannya ada salahnya dan ada benarnya. Jadi memuat benar dan juga salah disebut dengan kontingensi. Sehingga pernyataan ini, pernyataan majemuk P diimplikasi negasi Q adalah kontingensi. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah ekuivalensi. Ekuivalen itu artinya apa? Artinya pernyataan yang nilainya sama, teman-teman. Jadi ada yang menuliskan lambangnya di sini stripnya 3 kali. Artinya apa? Pernyataan A itu sama dengan pernyataan B. Nah, di sini kita ingin membuktikan apakah P maka Q, implikasi P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q, teman-teman. Kita tulis P maka Q dulu, maka boleh ditulis garis 3 begini, lalu negasi P atau Q. Boleh. Nah, kita perlu buktikan satu-satu ya, teman-teman ya. Satu-satu yaitu yang pertama adalah P maka Q atau implikasi di sini. Implikasi kita lihat karena ini dua pernyataan ya, kita cek dulu, maka ada 4 kemungkinan kebenarannya yaitu benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah-salah. Implikasi, ingat implikasi karena ini implikasi berarti akan bernilai benar, akan bernilai salah jika benar salah. Maka di sini implikasi dari B, maka ini ya, jadi implikasi ini kita lihat. Ya, berarti implikasi di sini benar-benar implikasinya bernilai benar. Benar salah, salah ya di sini ya. Kemudian salah benar berarti benar di sini. Lalu salah-salah juga bernilai benar. Jadi implikasinya ini tabel kebenarannya benar, salah, benar, benar. Baik, kita kembalikan lagi. Lalu kita lihat berikutnya. Kita buktikan yang berikutnya negasi P atau Q. Negasi P berarti ini dinegasikan. Karena ini benar menjadi salah. Ya. Yang P-nya dinegasikan dulu supaya kita tahu. Ini dinegasikan dulu.
Negasinya berarti dia benar menjadi salah. Benar jadi salah. Salah jadi benar, salah jadi benar. Nah, ini adalah negasi dari P ini ya. Oke, kalau sudah saya hitamkan kembali. Lalu berikutnya adalah ini. Kita ingin membuktikan bahwa negasi P atau Q. Apakah sama nanti hasilnya ya? Nah, berarti kita lakukan negasi P di sini dengan Q di sini ya. Oke, nah di sini ya teman-teman ya. Ini atau yang ini. Nah, ini. Nah, ya negasi P atau Q. Nah, maka kita bisa lihat yang di sini S, negasi P duluan ya. Berarti S atau B, ingat, atau disjungsi akan bernilai benar jika atau akan bernilai salah jika dua-duanya salah begitu ya. Kalau salah-salah nilainya salah begitu ya. Oke, berarti di sini salah, benar. Maka nilainya adalah benar ya. Salah, salah, salah atau salah. Negasi P-nya salah atau salah, maka nilainya di sini adalah salah. Lalu di sini benar atau benar, maka nilainya benar. Berikutnya yang terakhir benar atau salah, nilainya juga benar. Berarti untuk negasi P atau Q itu tabel kebenarannya, pembuktiannya adalah benar, salah, dan benar, dan benar. Nah, kita bisa hapus dulu yang kita peroleh tadi. Nah, sekarang kita lihat bersama apakah sama tidak hasil di sini dengan di sini. Yuk, kita lihat bersama hasilnya di sini apakah sama atau tidak. Di sini ya. Nah, ternyata hasilnya sama tidak, teman-teman? Hasilnya ternyata sama, benar-benar, salah-salah juga, benar, 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 benar. Artinya apa? Pernyataan ini adalah ekuivalen ya. Sama begitu ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat.